Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita ketemu lagi hari ini. Kali ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu dengan judul Perkalian Bilangan Berpangkat. Materi ini adalah kelanjutan dari materi yang telah kalian terima sebelumnya. Nah, kalian lihat untuk tujuan pembelajaran kalian hari ini, setelah kita selesai nanti kalian mengamati slide dan mengerjakan evaluasi latihan-latihannya. Diharapkan yang pertama adalah kalian nanti akan uh, dapat menyelesaikan perkalian bilangan berpangkat. Kemudian diharapkan kalian dapat menyelesaikan perpangkatan dari bilangan berpangkat. Dan kalian juga dapat menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah atau menjawab soal-soal terkait dengan bilangan berpangkat. Tentunya sebelumnya kalian akan menemukan dulu sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri yang akan kalian gunakan dalam menyelesaikan soal-soalnya. Baik anak-anak, segera kita mulai yang pertama, materi pertama dari tiga materi hari ini akan kalian terima. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Kalian sudah menerima materi sebelumnya, yaitu kalian paham pengertiannya. Bilangan berpangkat itu sebetulnya adalah bentuk sederhana untuk menuliskan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Tentu kita coba dulu deh, kalian masih ingat nggak? Yang pertama, kalau ada bilangan 2 pangkat 3 seperti ini, maka itu artinya adalah dalam perkalian berulangnya, kita bisa menuliskan 2 sebagai bilangan pokoknya, kita kalikan sebanyak 3 kali. Berdasarkan pangkatnya di sini, maka menjadi 2 kali 2 kali 2. Itu adalah bentuk perkalian berulangnya, dan hasilnya atau nilainya adalah 8. Karena 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Masih ingat ya? Kita coba satu lagi. 3 pangkat 2. Maka artinya atau bentuk perkalian berulangnya adalah 3 kali 3 sebanyak 2 kali, dan hasilnya adalah atau nilainya adalah 9. Nah, jika kalian masih ingat mengenai pengertian atau bentuk perkalian berulang dari bilangan berpangkat dan bagaimana cara menentukan nilainya, maka tidak ada kesulitan saya yakin bagi kalian untuk menyelesaikan soal berikut ini. Tentukan nilai dari 4 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Gimana cara kita menjawab soal seperti ini? Kalian jabarkan aja satu persatu. Kita mulai dari 4 pangkat 2-nya. 4 pangkat 2. Bentuk perkalian berulangnya adalah 4 kali 4 sebanyak 2 kali atau 2 faktor di sini. Kemudian kita kalikan baru dengan 10 pangkat 3-nya yang jika kita nyatakan dalam perkalian berulangnya adalah 10 kali 10 kali 10 sebanyak 3. Wah, paham ya? Kita lanjutkan. Hasilnya adalah 4 pangkat 2 atau 4 kali 4 adalah 16, dan 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000. Setelah itu kita kalikan, 16 dikali 1000 hasilnya adalah 16.000. Jadi 4 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 16.000. Baik, kita lanjutkan. Saya yakin tidak ada kesulitan bagi kalian. Kita coba dengan soal berikutnya. Ini ada 5 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3.
Bagaimana caranya? Kalian bisa coba dengan cara yang kurang lebih sama dengan cara dari pertanyaan sebelumnya. Kalian jabarkan dulu 5 pangkat 2 menjadi 5 kali 5. Sebanyak 2 kali, nilainya adalah 25 nanti. Dan 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya adalah 8. Setelah itu kita kalikan 5 pangkat 2 ini 25 dikalikan 2 pangkat 3 8. Maka hasilnya tinggal kita hitung 25 kali 8 yaitu 200. Mudah kan ya? Jadi kalian sudah melakukan perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, tentu saja nanti kalian akan bertemu dengan bilangan-bilangan yang bermacam-macam. Bisa bilangan itu berupa bilangan desimal, bisa pecahan. Tapi tidak ada masalah selama prinsipnya kalian sudah kuasai atau cara-caranya sudah kalian kuasai. Oke, untuk melatih keterampilan kalian, untuk menajamkan kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang perkalian bilangan berpangkat, kalian dapat melihat soal-soal perkalian bilangan berpangkat yang ada pada buku paket. Kalian coba kerjakan. Kalau ada kesulitan, kalian bisa konsultasi dengan teman kalian yang lebih mengerti misalnya, atau bisa langsung dengan saya. Seperti biasa, kalian bisa langsung menghubungi atau kita bisa langsung japrian via WhatsApp untuk membahas soal yang sulit. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Materi berikutnya adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Sepertinya kalau dari judulnya perpangkatan bilangan berpangkat, sudah pangkat dipangkatkan lagi. Tapi ternyata istilah itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita coba. Kalian lihat, kita belajar melalui contoh ya. Yang pertama, kita lihat di sini, ini ada bilangan berpangkat 3 pangkat 2 yang dipangkatkan lagi dengan pangkat 3. Jadi 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk seperti ini? Kita lihat 3 pangkat 2 pangkat 3. Kita jadikan dulu ini sebagai bentuk perkalian berulang dengan bentuk seperti ini. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu artinya adalah 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Jadi ini dia. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ingat tadi pada bahasan sebelumnya, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 itu bisa kita hitung menjadi 9 3 pangkat 2 kali 9 kali 9. Setelah itu kita lakukan penghitungan 9 kali 9 81. 81 dikali 9 hasilnya adalah 729. Mudah kan ya? Saya yakin kalian bisa, kalian mengerti. Berikutnya kita coba 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, di sini berarti bentuk perkalian berulangnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sebanyak 4. Maka tinggal kita hitung hasilnya, yaitu 8, 2 pangkat 3 ini 8, 8 kali 8 kali 8 kali 8. Seperti ini. Oke, dan hasilnya adalah 4096. Jadi kita hitung 8 kali 8, 64. Dikalikan 8 lagi, dikalikan 8 lagi. Hasilnya nanti akan kalian temukan 4096. Bagaimana? Mudah kan perpangkatan pada bilangan berpangkat? Cara menghitungnya, saya yakin kalian bisa, tinggal kita coba nanti di latihan-latihan. Oke, ini ada latihan. Coba hitunglah nilai dari 4 pangkat 2 dipangkatkan 2.
dikali dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, kalian coba, kalau kalian menemukan kesulitan, kalian bisa berkonsultasi dengan temannya atau saya sekali lagi. Nah, berikutnya anak-anak, dari 2 bahasan tadi, yang pertama perkalian bilangan berpangkat, yang kedua perpangkatan bilangan berpangkat, kita akan menemukan sifat perpangkatan yang bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan nanti masalah-masalah dalam perpangkatan. Oke, langsung aja. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4. Kalian perhatikan di sini, ini adalah perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 3. Nah, 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Betul ya? Kemudian kita kalikan dengan 3 pangkat 4, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 4. Nah, ternyata di sini bisa kita lihat, ini tetap merupakan perkalian berulang sebanyak berapa buah atau berapa faktor? Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 bilangan pokoknya pangkat 6. Karena di sini ada 6 kali perkaliannya. Oke? Nah, di sini bisa kalian lihat 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, yang ingin supaya ditunjukkan kepada kalian adalah, kita lihat di sini. Pangkat di sini adalah pangkat 2, kemudian 3 yang di sini dipangkatkan 4. Setelah dikalikan, ternyata menjadi 3 pangkat 6. Bisa kalian menemukan apa hubungannya? Di sini pangkat 2, di sini pangkat 4, di sini pangkat 6. Menurut kalian kira-kira diapakan pangkat-pangkat ini? Betul sekali, ini ditambah. Jadi, pada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kalau kita kalikan, tinggal kamu tambahkan saja pangkatnya. Sehingga 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 menghasilkan 3 pangkat 2 ditambah 4, yaitu 6. Kita coba dengan contoh lainnya. Perhatikan, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Di sini 2 pangkat 3 kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat 5 yang kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ternyata ini masih membentuk perkalian bilangan dengan bilangan pokok yang sama. Bisa kita hitung ada berapa faktor? Ada 8 faktor, maka hasilnya adalah bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 8. Sekali lagi kita lihat di sini. Di sini 2-nya dipangkatkan 3, dikalikan dengan 2 yang dipangkatkan 5, bilangan pokoknya sama, dan hasilnya menjadi 2 pangkat 8. Bisa kamu lihat bahwa perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. Jadi, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, hasilnya adalah 2 pangkat 8. Jelas ya? Mudah. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, bisa kita jadikan satu kesimpulan bahwa ada sifat pada bilangan berpangkat, yaitu jika A dipangkatkan N, dikalikan dengan A dipangkatkan M, kamu bisa perhatikan di sini bahwa bilangan pokoknya sama, yaitu A. Ingat ya, bilangan pokoknya harus sama, yaitu di sini A, maka pangkatnya bisa kita tambahkan langsung hasilnya. Menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi, N ditambah M, M ditambah N sama saja. Boleh ya, karena pada penjumlahan berlaku hukum komutatif, bisa dibolak-balik. Nah, di sini kita lihat
N itu adalah pangkat dari A yang pertama, M adalah pangkat dari A yang kedua. Kita tambahkan hasil pangkatnya. Itulah sifat dari bilangan berpangkat yang pertama hari ini. Kemudian kita, oh ya, kalau kamu perlu dicatat, kamu catat di buku catatanmu sehingga tidak lupa dan bisa kita pakai nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan ketemu dengan sifat-sifat lainnya dan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan menggunakan sifatnya. Jadi bisa kamu catat di buku catatanmu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat yang kedua? Kita lihat di sini. Kita ambil dari contoh yang sudah kalian kerjakan. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu bentuknya adalah perkaliannya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Nah, dari sifat yang pertama tadi, kita sudah pelajari bahwa jika bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya kalau itu dikalikan. Maka ini bisa kita nyatakan menjadi 3 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 atau sama dengan 3 pangkat 6. Yang ingin Pak Yudi tunjukkan di sini adalah lihat pangkatnya. Di sini 2 dan di sini 3 menghasilkan 6. Bisa kita lihat ya. Kira-kira 2 dengan 3 diapakan supaya menjadi 6? Betul sekali, dikalikan. Jadi kita coba pada contoh berikutnya apa iya, apa benar berlaku untuk bilangan lain. Kita coba. Ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka perkalian berulangnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali. Dan hasilnya dengan menggunakan sifat yang pertama, bila perkalian bilangan berpangkat bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal kita tambahkan, maka ini menjadi 2 pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dari sini, dari pangkatnya. Oke, maka menghasilkan 2 pangkat 12. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya adalah 12. Jadi ini 2 pangkat 12. Kamu lihat di depan, di sini pangkat 3 dipangkatkan 4. Hasilnya menjadi 12 pangkatnya. Berarti kita bisa lihat sama dengan yang di atas tadi, pangkatnya dikalikan. Oke, jelas ya? Dari sini bisa kita ambil kesimpulan untuk sifat berikutnya. Pada hari ini yang kamu pelajari adalah jika ada bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan dengan N, sekali lagi, A sebagai bilangan pokok dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan dengan N, maka dia akan menghasilkan A pangkat M dikali dengan N. Jadi dikalikan pangkatnya. Ini sifat kedua yang kalian terima hari ini, yang dapat kalian tambahkan di catatan kalian lagi. Jadi pada hari ini kita sudah mengenal 2 sifat perpangkatan, yaitu yang pertama A pangkat perkalian tadi, yang kedua adalah pangkat yang dipangkatkan. Nah, itu materi kamu hari ini. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kamu terhadap materinya, kamu bisa coba ini. Oke, kita lihat. Ini kamu sederhanakan dulu dengan sifat yang sudah kamu punya. Kemudian setelah kamu sederhanakan pangkatnya, tinggal kita kerjakan dengan sifat yang lainnya. Kamu coba dulu, konsultasi kepada temannya yang mungkin lebih mengerti, atau bisa langsung japrian via WhatsApp. Kita bahas nanti di sana. Oke? Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Sampai kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.